Di sini tuh banyak kompetisi ya, jadi seru. Habis itu teman-temannya juga banyak. Dan gurunya juga baik-baik. Adik-adiknya juga seru. Udah, saya senang. If you have a suggestion for my audience, please. Jangan menyerah ya pokoknya ya. Sekolah ini adalah tempat kedua kita untuk belajar. Dan kita harus lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih, Tias. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Pemirsa, inilah bukti bahwa seorang anak dengan dibiasakan menggunakan bahasa Inggris, mereka akan mampu mengembangkan bahasa itu dengan sendirinya. Dewasa ini sekolah-sekolah bertaraf internasional baik negeri maupun swasta telah menjadi era baru di dunia pendidikan Indonesia, di mana pembelajaran dalam bahasa Inggris di era global saat ini bagi perkembangan pendidikan yang tepat nampaknya merupakan salah satu harga mati dalam proses belajar mengajar. Peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan, mengeksiskan, dan menyalurkan semua potensinya. Oleh karena itu, para pendidik dengan didukung pihak sekolah perlu menerapkan model dan strategi pembelajaran yang modern. Salah satunya adalah dengan pembelajaran bilingual ini. Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Daud selaku wali murid SD Widyawiyata Sidoarjo. Apa kabar Pak Daud? Baik-baik, Pak. Baik, selalu. Pak Daud, saya ingin tanya, bagaimana pendapat Bapak tentang program pembelajaran yang dikembangkan di sekolah ini? Menurut saya sangat bagus karena pembelajarannya di sini ada dua bahasa. Dua bahasa. Nah, ini tentunya membuat nilai plus bagi anak-anak. Terkait pembelajaran dua bahasa ini, kira-kira apa harapan Bapak kepada anak-anak? Harapan kita bahwa anak-anak supaya mereka bisa mengetahui bahasa selain daripada bahasa Selain Indonesia. bahasa Indonesia di samping mempersiapkan mereka untuk generasi ke depan ya, Benar. di persaingan global dan persaingan bebas. Pak, kemudian yang ingin saya tanyakan, mengapa Bapak atau mempunyai motivasi untuk menyekolahkan putranya di sini? Ya, saya sekolahkan putra saya di sini karena mereka senang juga untuk sekolah di sini karena itu ada tadinya dua bahasa. Nah, ini tentunya membantu mereka supaya mereka juga memiliki kemampuan untuk berbahasa. Tadi. Kemudian mengenai kompetensi akademik atau prestasi belajarnya bagaimana dengan dua bahasa? Mereka belajar di rumah tentunya mereka tidak hanya sendirian karena ini ada bahasa Inggris, tapi dibantu oleh orang tua juga. Ibunya juga membantu mereka untuk mempelajari Bahasa Inggris dan membiasakannya. Benar. Membiasakannya. Kemudian untuk ke depan, gitu Pak. Untuk ke depan, kira-kira harapan Bapak terhadap sekolah ini apa? Harapan saya bahwa sekolah ini tidak hanya cukup dengan dua bahasa, kalau bisa lebih dari dua bahasa. Kalau bisa lebih dari dua bahasa. Iya. Begitu. Dan kemudian mengenai putra-putrinya sendiri, apakah Bapak memang harus memaksakan mereka harus berbahasa asing atau sekedar bahwa mereka memiliki keterampilan ini? Tidak juga, sebenarnya belajar bahasa itu baik. Kalau bisa semakin banyak bahasa dikuasai. Semakin banyak bahasa dikuasai, maka semakin cerdaslah dia. Iya. Dan dalam keterampilan berbahasa itu juga menyangkut kecerdasan-kecerdasan yang lain. Benar. Gitu, Pak. Dengan banyak bahasa yang mereka kuasai, mereka juga bisa bantu orang lain. Paling tidak mereka bisa beradaptasi dan membantu orang lain. Iya. Pak, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan sukses untuk ini. Terima kasih juga, Bapak. Pemirsa, inilah bukti bahwa pembelajaran bahasa tidak hanya cukup sebagai pengetahuan, tapi perlu dibantu di rumah oleh orang tuanya untuk membiasakannya sebagai suatu keterampilan berbahasa. Visi SD Widyawiyata Sidoarjo yaitu menjadi sekolah terbaik di tingkat nasional dalam mewujudkan generasi yang berketuhanan, berbudi pekerti, kreatif, mandiri, dan berwawasan global. Sedangkan misinya adalah menumbuhkan siswa berkeimanan tinggi dengan tetap menghargai sesama umat beragama
membentuk kepribadian siswa dengan senantiasa menumbuhkan budi pekerti yang luhur, membentuk siswa yang kreatif, inovatif, dan mandiri melalui kegiatan belajar mengajar yang menerapkan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk siswa yang mempunyai budaya berpikir yang berwawasan global melalui pengintegrasian kurikulum dan metodologi. Pemirsa, keterampilan berbahasa bukan keterampilan bawaan dari lahir, tapi merupakan stimulus dan pembiasaan. Saat ini saya bersama Kepala SD Widya Wiyata Sidoarjo, Bunda Niken Setiawati SS. Apa kabar Bunda? Baik. Baik Kang Hari. Bunda, saya mendengar bilingual. Bilingual itu sebenarnya apa program bilingual di sekolah ini? Sebenarnya program bilingual yang ada di sekolah kami ini adalah memperkenalkan bahasa lain yang mendunia, yang mau tidak mau akrab dengan anak-anak didik, sehingga mereka siap untuk menghadapi masa depannya dengan pemahaman bahasa yang telah mendunia, terutama bahasa Inggris. Jadi terutama bahasa Inggris. Yeah. Terus mengapa Bunda menjadikan bilingual itu sebagai diferensiasi sekolah dari sekolah yang lain? Sebenarnya sekolah kami ini mengedepankan individu diferensial. Jadi memang keberbedaan individu. Keunikan setiap individu. Iya, betul. Tetapi kita tahu bahwa dalam menghadapi era globalisasi, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi begitu percepatannya luar biasa. Mau tidak mau dengan membiasakan anak-anak dengan bahasa Inggris yang banyak dipakai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita berusaha untuk membantu mereka supaya bisa memfilter hal-hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak hanya berfokus pada keterampilan individu, kecakapan individu, tapi juga secara umum membekali siswa untuk memiliki kemampuan memilih informasi-informasi. Betul sekali Kang Hari. Maka kita juga menyediakan pembelajaran karakter building dan self building ability, di mana dalam karakter building ini kita mengadopsi beberapa kearifan lokal, baik yang alamiah maupun yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu dari bangsa ini, terutama tokoh-tokohnya. Dari situ sekolah ini menginginkan anak-anak bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam karakter mereka, terutama karakter yang positif. Jadi mereka meskipun belajar bahasa Inggris, meskipun bilingual, tidak kehilangan kearifan lokalnya. Betul. Begitu. Iya. Tadi mengenai self building ability itu kemampuan membangun kompetensi diri. Apa yang? Iya. Ada 4 corner. Ada 4 corner yang kita sediakan. Ada mathematics corner, kemudian art corner, science corner, dan social corner. Jadi di dalam self building ability ini anak-anak nanti sesuai dengan keinginannya, kemampuannya untuk mengembangkan kompetensinya, mereka kami sediakan satu diskusi dengan anak-anak, mungkin sebuah percobaan singkat. Kemudian itu menggunakan 2 bahasa tadi Bunda ya? Yang untuk English menggunakan 2 bahasa, Science pun juga. Saya bahasa juga. Bunda, terus adakah kesulitan begitu menghadapi anak-anak seperti ini? Sebenarnya kalau kita katakan tidak ada kesulitan tidak mungkin, tapi kami semua Dewan Guru ini namanya sebuah tantangan ya, artinya bahwa sebagai guru ya harus memang berhadapan dengan banyak hal, dengan kesulitan-kesulitan. Jadi kita tidak boleh menyerah, nggak mungkin kalau tidak ada kesulitan. Karena kita harus membuat satu harmonisasi baik dengan anak, dengan wali murid, dan juga dengan masyarakat sekitar. Kalau kesulitan itu memang harus ada setiap harinya, karena dari kesulitan itu kita bisa berkembang. Iya. Dalam penerapan bilingual itu kan suka tidak suka Bapak dan Ibu guru harus menguasai kemampuan berbahasa Inggris juga. Nah, bagaimana Ibu? Untuk yang delay instruction in classroom, delay instruction, kemudian write
homework itu semua dilakukan oleh guru setiap hari dalam bahasa Inggris. Jadi otomatis dari pembiasaan itu anak-anak menjadi paham. Ya, jadi setiap harinya guru itu menuliskan dalam bahasa Inggris di buku komunikasi mereka. Kalau kelas 1 itu masih kadang-kadang gurunya, tapi yang sudah bisa dilepas mulai dilepas gitu. Bunda, terus mengenai respon masyarakat atau wali murid maksud saya terhadap sekolah ini bagaimana? Kalau respon masyarakat saya mengapresiasinya cukup positif. Hanya memang beberapa di antara mereka karena sekarang sedang ada di pendidikan dasar tidak ada kurikulum untuk bahasa Inggris. Nah, tetapi karena sekolah ini dari awal didirikan memang kita mengambil strong point di bidang itu, mau tidak mau mereka juga mengerti, kalau memang ingin membiasakan anak-anak untuk berbahasa Inggris, ya sekolah kami menjadi pilihan. Seperti itu. Menjadi pilihan mereka untuk mengembangkan berbahasa, tapi untuk program pendidikan nasionalnya pun tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah. Iya. Nah, terus ini Bunda, bahwa kemampuan berbahasa itu kan bergantung guru. Apakah pernah mendatangkan mungkin native speaker? Iya. Kami sekarang ini belum lama, kebetulan mereka sedang off. Kita tiap tahun ada native speaker. Yang tahun ini berasal dari Switzerland, yang bernama David. Kebetulan salah satu pengurus yayasan ini anggota dari Lion Club yang biasa juga dititipi dari internship dari itu istilahnya tukar menukar. Ya, dia biasanya tinggal di tukar menukar pelajar. Tukar menukar pelajar. Salah satu dari pengurus yayasan ini yang biasa setiap tahunnya ditempati itu. Jadi kita mudah untuk mengakses native speaker-nya. Beragam kegiatan tadi, bagaimana Ibu mendorong mereka untuk sampai ke puncak prestasi di samping berbahasa tentunya? Kita berusaha proaktif. Jadi kita proaktif bukan hanya menunggu, tapi kita proaktif di lembaga-lembaga itu. Kami punya kerjasama dengan beberapa lembaga yang biasa juga menyediakan itu kompetisi-kompetisi yang terprogram. Maka dengan lembaga seperti lembaga robotik, kemudian lembaga itu musik vokal, jadi di mana mereka sering mengadakan lomba-lomba yang terprogram, sehingga saya setiap tahunnya itu proaktif untuk saling mendata anak-anak ini supaya bisa menunjukkan kompetensinya. Dan mereka makin bangga. Iya. Respon anak-anak di sini bagaimana? Cukup bagus dan bukan berarti kami membanggakan diri, sampai sejauh ini anak-anak cukup berprestasi. Terus harapan Bunda ke depan apa? Lembaga ini, sekolah dasar ini ingin menjadi salah satu dari bagian bangsa yang bergerak di pendidikan, yang mana juga tidak hanya pasif tapi aktif untuk menunjang perkembangan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Sesuai dengan standar nasional tapi mempunyai nilai plus atau mempunyai banyak kelebihan. Sehingga itu menjadi keunikan dari sekolah ini dan memiliki daya saing ke depan. Betul sekali. Terima kasih Bunda informasinya, mudah-mudahan putra-putrinya sukses. Terima kasih, sama-sama. Pemirsa, inilah bukti bahwa dengan belajar bilingual pun anak-anak tidak kehilangan kearifan lokalnya. Program-program yang dikembangkan adalah program-program pengembangan karakter sekaligus pembangunan kompetensi diri. Pemirsa, program bilingual adalah program pembelajaran yang memberikan dasar bagi siswa untuk mengetahui tata bahasa, kemudian memahami sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka memiliki kecerdasan berbahasa yang akan berguna buat masa depannya nanti. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam ragam pendidikan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar Anda menjadi pintar dan dengan sekolah akan makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.